Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Lutfi bin Yahya atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja satu di antara tiga tadi. Kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca. Tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang satu di antara tiga tadi, Habib Lutfi atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Mari kita bicara soal seberapa mungkinkah dialog antara pembatal nasab dengan orang yang atau pihak yang dibatalkan nasabnya kira-kira bakal terjadi atau tidak. Saya nggak tahu apakah saran Pak D. Syarif di Indonesia Lawyers Club ini inisiatif beliau sendiri atau memang berasal dari Kiai Imad. Karena jika ini berasal dari Kiai Imad, sebenarnya saya tuh melihat birokrasi ini hanyalah cara Kiai Imad berkelit dalam menghindari perdebatan langsung, entah siapapun penyelenggaranya. Pertama, ketiga nama Ba'alawi yang disebutkan Kiai Syarif tadi itu saya jamin tidak akan ada satupun yang mau meladeni. Ini trik yang sama yang dilakukan oleh Kiai Imad sewaktu menantang-nantang Maktab Daimi atau Robito Alawiyah pada 2 tahun ke belakang, karena kedua lembaga ini memang tidak akan sudi meladeni. Menantang lawan yang dia tahu sendiri tidak akan mau meladeni adalah sikap seseorang yang sebenarnya dia itu memanfaatkan situasi tersebut untuk membentuk ilusi dialog. Seolah-olah nih, dengan gayanya yang menantang-nantang itu, dia menampilkan citra berani mempertanggungjawabkan teori pembatalannya di depan klan yang dia batalkan sendiri secara langsung. Padahal dia itu tahu sendiri bahwa semua nama yang dia tantang untuk berdialog itu tidak akan sudi meladeni. Kedua, pada dialog yang seharusnya terjadi di PWNU Bali, saya mendengar langsung dari narasumber pembandingnya sendiri bahwa Kiai Imad itu meminta syarat, hadirkan dulu kitab sezaman yang mengisbat nama Ubaidillah, baru kita diskusi. Padahal, andaikan ketiga Ba'alawi yang disebut Kiai Syarif tadi itu benar-benar mau meladeni, perdebatan tidak akan mungkin menemukan titik temu. Karena ketiga Ba'alawi tadi, bahkan Asyraf dimanapun tidak memakai sumber sezaman sebagai metode pengisbatan. Bagaimana mau membangun sebuah diskusi jika kedua kubu itu tidak memiliki musalamat yang sama, tidak memiliki jembatan metodologi yang sama? Itu yang saya sebut dengan ilusi dialog. Ketiga, saat Robito Alawiyah akhirnya menggelar diskusi kesahihan nasab Ba'alawi di kantornya sendiri, untuk kesekian kali Kiai Imad itu tidak hadir dalam meja diskusi. Lucunya, Kiai Imad justru live sendiri di channel orang lain sambil membicarakan diskusi di Robito Alawiyah yang sebenarnya itu mengundangnya tapi tidak dihadiri. Saya ini anak filsafat Kiai Syarif dan sedikit mempelajari teori eksistensialisme. Dalam teorinya Jean-Paul Sartre, model manusia seperti Kiai Imad ini sedang terkena sindrom ironi eksistensial. Tantangan yang dia lemparkan sendiri kepada pihak yang akhirnya meladeni, namun ternyata dia tidak datang, dan bahkan di waktu yang sama justru live membicarakan pihak yang sudah meladeni tadi adalah bentuk strategi retorika yang orientasinya itu hanya kepada audiens ketiga, bukan kepada pihak yang ditantang ataupun dirinya sendiri. Audiens pertamanya adalah Kiai Imad. Audiens keduanya adalah seluruh organisme bernama Ba'alawi dan lembaga-lembaganya. Audiens ketiga adalah para penonton isu nasab Ba'alawi. Tindakan Kiai Imad yang live membahas kita-kita orang yang sedang berada di kantor Robito Alawiyah sambil menunggu kedatangannya, sebenarnya ini sikap orang yang berusaha menegaskan keberadaannya kepada audiens ketiga. Live-nya Kiai Imad itu bukan untuk saya, bukan untuk Ba'alawi, bukan pula untuk Robito Alawiyah, tapi semua narasi di live-nya itu untuk mengukuhkan status quo-nya di mata audiens ketiga bahwa dia itu masih ada, masih eksis. Keempat, saat Kiai Imad ditanya tentang undangan Robito Alawiyah di Pada Suka TV, tak ada malunya tuh dia mengangkangi dekanat atau rektorat UIN Wali Songo yang sudah hampir membuatkannya seminar internasional. Lawang temanya itu kan bukan nasab, tapi Kiai Imad itu nyelonong ngomong ke publik kalau bakal ada debat nasab di situ. Robito Alawiyah itu, Kiai Syarif, saat ditantang balik sama Kiai Imad untuk hadir ke UIN Wali Songo, berbaris satu persatu, dan Kiai Imad itu sendirian menjawab satu persatu pertanyaan dari orang yang berbaris dari delegasi Robito Alawiyah itu. Sebenarnya Robito Alawiyah itu sudah mempersiapkan delegasi untuk datang ke UIN Wali Songo, meskipun Kiai Imad itu hadir atau tidak, memenuhi atau tidak undangan di kantor Robito Alawiyah. Justru saya tuh ngelihat Robito Alawiyah jauh memiliki integritas daripada Kiai Imad, Kiai Syarif. Kelima,
saya ulas sedikit tentang kenangan saya dengan Kiai Imad. Awalnya, Kiai Imad itu hampir berdebat dengan satu orang Ba'alawi. Seingat saya namanya itu Umar Assegaf, asal Lampung. Rencananya, debatnya akan disiarkan live di kanal pendukung Kiai Imad. Umar Assegaf mengajukan minimal 2 syarat, harus di ruangan tertutup dan didatangkan pakar sebagai juri. Karena Kiai Imad itu tidak mau memenuhi syarat yang diajukan oleh Umar, akhirnya Gus Zaini menawari saya untuk jadi pengganti. Alih-alih berdialog, justru badalnya Kiai Imad itu yang mewakili. Hingga Kiai Imad ngomong kalau hanya mau meladeni perdebatan dengan Ba'alawi. Tapi lihatlah situs Nahdlatul Ulum atau minimal di RMI Yanu Banten. Ustadz Lutfi Rahman diladeni, Gus Wafi diladeni, Gus Najih diladeni, Lora Ismail diladeni, Khalili Khalil diladeni, Kiai Idrus Romli diladeni, Ustadz Abdul Somad diladeni, dan tak kurang 2 kali saya tuh live bareng Kiai Imad di Pada Suka, dan banyak sekali beliau meladeni tulisan saya. Saya itu menduga Kiai Syarif kalau Kiai Imad itu maunya memang kucing-kucingan lewat tulisan, biar ketika ada tulisan Kiai Imad akan mencari kelemahan dari tulisan itu, kelemahan kecil sekalipun akan dibesar-besarkan dan menghindari jawaban fundamental atau signifikan, hanya untuk mengecoh orang biar tidak memperhatikan sanggahan orang lain yang cukup substansial, yaitu argumentasi pembatalan Kiai Imad itu benar-benar rapuh, tapi jangan sampai audiens ketiga ini tahu tentang hal itu, tahu tentang kerapuhan argumentasinya. Makanya Kiai Imad pasti saya jamin menghindari perdebatan langsung dengan berbagai macam alasan yang saya yakin juga dibuat-buat. Keenam, jika dilihat secara etis, Kiai Imad itu kan pengen memperlihatkan dirinya sebagai tokoh yang ingin membongkar keculasan Ba'alawi selama berabad-abad. Dalam konteks ini, Kiai Syarif, tantangannya kepada Ba'alawi dan juga Robito Alawiyah bisa dianggap sebagai keberanian moral untuk melawan skandal besar yang belum pernah ada yang berani menyentuhnya sekalipun. Akan tetapi, keberanian moral itu yang sejati keberanian moral yang sejati itu tidak hanya membutuhkan kemampuan menantang saja Kiai Syarif, karena anak kecil pun mampu melakukannya. Keberanian moral bagi saya itu menuntut keterbukaan sekaligus meladeni konsekuensi dialog. Ketika tantangan itu dilontarkan dengan kesadaran yang cukup kuat bahwa tantangan itu tidak akan pernah diladeni, atau ketika sudah diladeni tapi dia berkelit dan memberikan alasan baru, maka jatuhnya bukan lagi keberanian tapi sikap oportunistik. Keberanian menantang tanpa dibarengi tujuan dialog, makanya Kiai Imad itu selalu mencari-cari alasan, bahkan dibuat-buat, bukanlah bentuk keberanian yang terpuji. Saya itu punya kenangan manis Kiai Syarif. Di masa kuliah dulu itu saya ngelihat Kiai Said Akil Siraj datang sendirian untuk dirujak di depan Gus Saab dan Kiai Idrus Romli. Saya juga punya kenangan manis ngelihat Mas Sulil Absar Abdallah datang ke sebuah majelis untuk dirujak di depan Kiai Ahmad Baso, Gus Saab, dan Kiai Idrus Romli. Tapi sekarang saya tidak punya ekspektasi seperti itu untuk Kiai Imad, karena dari Kiai Imad saya jadi teringat sebuah pepatah bahwa pemenang itu akan mencari cara, sementara para pecundang hanya akan mencari-cari alasan. Ketujuh, daripada Kiai Syarif capek-capek membuat seminar atau debat untuk Kiai Imad dan ketiga Ba'alawi yang Kiai Syarif sebutkan di Indonesia Lawyers Club, mending Kiai Syarif itu pakai biaya acara itu untuk mengundang para pakar, membiayai para pakar, supaya tesisnya Kiai Imad difalsifikasi oleh mereka. Kiai Syarif terlalu kejauhan membahas nasab Ba'alawi itu sahih atau tidak atas dasar tesis Kiai Imad, karena nasab Ba'alawi itu bukan nawazil, bukan perkara baru yang butuh hukum yang baru. Justru yang perlu diuji terlebih dahulu adalah validitas dan reliabilitas argumentasi Kiai Imad yang lolos uji para pakar. Itulah yang seharusnya Kiai Syarif rekomendasikan di ILC, karena seorang intelektual seperti Kiai Syarif tidak akan membiarkan sebuah tesisnya Kiai Imad itu diuji oleh publik atau netizen. Netizen itu Kiai Syarif belum tentu memiliki kapasitas dan perangkat intelektual yang sama dalam mengevaluasi dan memvalidasi benar tidaknya tesis Kiai Imad, karena mereka itu belum tentu dididik untuk mengerjakan hal itu. Membiarkan publik mengevaluasi tesisnya Kiai Imad adalah bentuk kezaliman intelektual. Pakar-pakar yang akan Kiai Syarif undang nantinya akan menjadi harapan umat dalam memfalsifikasi karya tulis Kiai Imad yang cuma selevel isai yang dibalut kata-kata ilmiah, bukan artikel ilmiah, apalagi tesis ilmiah. Karena status nasab Ba'alawi itu secara syariat bukanlah nawazil, maka karya tulis Kiai Imad inilah yang disebut extraordinary claim, yang memerlukan bukti-bukti yang ekstraordiner dan perlu divalidasi secara ekstraordiner pula oleh para pakar. Bukannya terbalik, Ba'alawi yang wajib membuktikan dirinya sendiri. Kalimat berikut ini bukan untuk menggurui siapapun, tapi saya menduga kalimat ini banyak dilupakan oleh orang-orang yang berada di sekitar Kiai Imad. Sodiquka man sodakoka la man sodakoka.
teman sejati itu bukanlah yang selalu membenarkanmu, tapi teman sejati adalah mereka yang mau menasehatimu. Kiai Imad itu, Kiai Syarif, sudah berkali-kali terbukti berkhianat ilmiah dengan berargumen soal Mufti Aman misalnya, atau menuduh manuskrip Ajurus Syafaf adalah manuskrip yang dibuat-buat 50 tahun yang lalu, padahal manuskrip yang lebih tua dari itu ya saya punya, atau menuduh silsilah Ali bin Jadi di dalam manuskrip Al-Janadi versi Paris atau Mesir tidak ada nama Abdullah, tapi langsung ke Ahmad, padahal semua manuskrip As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk yang saya temukan ada 4 jumlahnya itu tertulis Abdullah semuanya. Atau menuduh Bani Alawi adalah kabilah Kohton yang dicangkok Ba'alawi, padahal kabilah Kohton itu dipanggil di Hadramaut sebagai Bani Ulwi, bukan Bani Alawi. Cocok logi jatuhnya. Atau menuduh nasab Ba'alawi diisbat melalui mimpi seperti dalam kitab Al-Ghuror, padahal ada 19 nama ulama di masa lalu yang disebutkan di dalam bait-bait Al-Ghuror, tapi Kiai Imad tidak pernah menyebut bait itu. Kiai Imad itu lebih butuh kawan yang bisa menegur kesalahannya, Kiai Syarif. Itu menurut saya, bukannya diglorifikasi sebagai mujadid seperti Kiai Marzuki Mustamar sematkan. Norak itu namanya. Jenengan semua bukan anak kecil. In uridu ilal islah mastata'tu, syarul mulabas, yang Bapak Nyantor. Salam hangat untuk pada Suka TV.